Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus Papua berdiri sejak tahun 2017 dan terletak di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Kota Sorong menjadi salah satu kawasan kunci dalam program Nawacita pemerintah yang menghubungkan seluruh kawasan di Indonesia yang menjadi poros maritim dunia. Sorong juga menjadi pintu gerbang ke Raja Ampat yang menjadi destinasi wisata bahari dunia. Kota Sorong dapat diakses melalui pelabuhan laut dan bandar udara yang sudah melayani pelayaran dan penerbangan ke berbagai kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Makassar, dan Surabaya. Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman pada visi menjadi kantor wilayah terbaik di Kementerian Keuangan dalam kinerja dan citra. Demi mewujudkan visi tersebut, Kanwil DJBC Khusus Papua didukung oleh 48 pegawai dan 369 pegawai dari seluruh satuan kerja. Visi tersebut diimplementasikan dengan 3 misi, yaitu kami memfasilitasi perdagangan dan industri di wilayah Papua dan Papua Barat. Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Papua dan Papua Barat dari penyeludupan dan perdagangan ilegal. Serta kami mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai di wilayah Papua dan Papua Barat. Dan moto Kitong Papua yang bermakna kreatif, integritas, tangguh, berorientasi pada pemangku kepentingan di wilayah Papua dan Papua Barat agar Kanwil DJBC Khusus Papua terus melangkah menuju yang terdepan baik dalam kinerja, citra, dan integritas. Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua memiliki wilayah kerja meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat yang dikelilingi oleh wilayah perairan sehingga perlu didukung dengan sarana prasarana pengawasan laut berupa kapal patroli bea dan cukai dengan 3 jenis tipe kapal, yaitu 1 unit tipe 38 meter, 1 unit tipe 28 meter, dan 6 unit tipe 15 meter. Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua didukung dengan 7 unit vertikal, yaitu KPP-BC TMP-C Sorong, KPP-BC TMP-C Manokwari, KPP-BC TMP-C Biak, KPP-BC TMP-C Fakfak, KPP-BC TMP-C Timika, KPP-BC TMP-C Jayapura, KPP-BC TMP-C Merauke, dan 1 unit pelaksana teknis yaitu Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai tipe B Sorong. Walau dengan usia yang tergolong sangat muda, namun tidak menyurutkan semangat pengabdian dalam tubuh Kanwil DJBC Khusus Papua untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Hal itu dibuktikan dengan kantor wilayah DJBC Khusus Papua juga telah membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi sejak tahun 2018. Dan dengan penuh keyakinan dan optimisme serta berbagai upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kantor wilayah DJBC Khusus Papua menjadi kantor yang bebas dari korupsi, akhirnya di tahun 2019 kantor wilayah DJBC Khusus Papua mendapat predikat wilayah bebas dari korupsi dari Kemenpan RB. Pada tahun yang sama, Kanwil DJBC Khusus Papua juga menjadi juara 3 kantor wilayah terbaik di lingkungan DJBC. Kemudian pada tahun 2020, Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua juga mendapat predikat kantor wilayah terbaik nomor 1 di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta mendapat predikat kantor wilayah terbaik nomor 2 di lingkungan Kementerian Keuangan.
Adanya unsur tambahan berupa upaya penanganan COVID-19 dalam penilaian kantor wilayah terbaik, sehingga Kanwil DJBC khusus Papua membuat beberapa terobosan berupa peningkatan fasilitas olahraga, melakukan cek kesehatan rutin untuk seluruh aspek SDM, dan menyediakan sarapan bagi yang bertugas work from office. Dalam upaya terobosan tersebut juga tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus yang belum mereda. Tak hanya itu, kantor wilayah DJBC khusus Papua juga masih mempunyai beberapa prestasi yang sudah diraih, antara lain saya selaku Direktur dari PT Sinarwijaya Plywood Industri mengucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Khusus Bea dan Cukai Papua selama masa pandemi COVID-19 ini tetap memberikan pelayanan yang terbaik. Tidak menyurutkan semangat perubahan menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, Kantor Wilayah DJBC khusus Papua juga mendeklarasikan untuk menuju kantor yang berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Berbagai perubahan serta terobosan dilakukan oleh Kanwil DJBC khusus Papua untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain Kami dari BP Berau Ltd mengucapkan banyak terima kasih kepada Kanwilsus Bea Cukai Papua, di mana dalam situasi pandemi COVID-19 ini telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada kami, terutama dalam pengurusan barang-barang hulu migas yang kami butuhkan untuk tangguh LNG. Peningkatan segudang prestasi yang dimiliki Kanwil DJBC khusus Papua tidak lepas dari peran sinergi dengan berbagai stakeholder dan instansi terkait. Di antaranya, penghargaan Gubernur Papua Barat terkait pengembangan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Barat tahun 2019 dan penghargaan BNNP atas operasi pemberantasan narkotika berupa penindakan ladang ganja di perbatasan Papua dengan Papua Nugini tahun 2020 dengan sinergi yang dilakukan antara Kanwil DJBC khusus Papua, KPPBC TMPC Jayapura, Satgas Pamtas, Yonif Rider 300 dan Yonif 713 ST. Selain itu, Kanwil DJBC khusus Papua dan seluruh jajaran di bawahnya selalu berprinsip mengutamakan tugas fungsi pengawasan dan pelayanan, tanpa mengesampingkan pentingnya kemajuan perekonomian di seluruh Provinsi Papua dan Papua Barat, yaitu dengan membantu pengguna jasa dalam menjalankan roda bisnisnya. Beberapa di antaranya yaitu BP Berau yang mengelola LNG Tangguh di Fakfak, Pabrik Semen SDIC di Manokwari, PT Petrosi di Sorong, dan PT Freeport di Timika sebagai penyumbang bea keluar terbesar di Indonesia. Pelayanan visel dari luar negeri juga menjadi salah satu tanggung jawab bea cukai
dalam mendukung pariwisata serta berkoordinasi dengan instansi lain di kawasan Papua dan Papua Barat. Selain memberikan pelayanan, Bea dan Cukai juga melakukan tugas dan fungsi pengawasan, salah satunya mengawasi perairan di kawasan Papua dan Papua Barat menggunakan armada patroli laut Bea Cukai. Selain itu, Bea Cukai juga bertugas di kantor pos untuk memeriksa barang kiriman dari luar negeri. Dalam menjalankan salah satu misi untuk melindungi perbatasan, Kanwil DJBC khusus Papua juga mengawasi 2 pos lintas batas negara atau PLBN, yaitu PLBN Skow di wilayah pengawasan KPPBC TMPC Jayapura dan PLBN Sota di wilayah pengawasan KPPBC TMPC Merauke. PLBN tersebut bertugas untuk memeriksa setiap barang yang masuk ke kawasan Indonesia dari Papua Nugini. Kami CWM Channel Sorong menyatakan mendukung penuh seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khusus Papua dalam penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, khususnya di wilayah Papua, yang tentunya harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hadirnya Kanwil DJBC khusus Papua, mampu memberikan pelayanan yang terbaik dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat, memberikan edukasi, melindungi masyarakat Papua dan Papua Barat dari penyelundupan dan perdagangan ilegal, juga berpartisipasi aktif berjuang bagi kesejahteraan negeri, serta mampu bersinergi dengan instansi lain untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Bea Cukai makin baik.